يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi kalama. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah, nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sirr. Tasilan li wa tafhiman lakum antik amamakum bil mantiqis sharih bil lughah al Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari judul daripada al-mustathna bi khala wa'ada wa hasya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan judul pembelajaran daripada materi An-Nahwul Wadih dengan judul Al-Halu. Al-Hal atau kita sebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan keadaan. Kita awali dari beberapa contoh. Al-amthilatu: Adal jaishu zafiran. Kembali tentara itu zafiran, dalam keadaan mendapatkan keberuntungan. Aqbalal mazlumu bakiyan. Datang, tiba orang yang dizalimi itu bakiyan, dalam keadaan menangis dia. Jaral ma'u safiyan. Mengalir air itu safiyan, dalam keadaan jernih. Bi'tul qutnah mahlujan. Aku menjual kapas mahlujan, dalam keadaan bersih. Apa bersih? Bersih itu artinya sudah tidak ada bijinya lagi. Disebut dengan mahluj, istilah di dalam bahasa Arab. Kemudian la tashrabil ma'a kadiran. Janganlah engkau meminum air dalam keadaan keruh. Terakhir, la talbasis thawba mumazzaqan. Janganlah engkau memakai baju dalam keadaan sobek. Lanjut kita bayanul hal min sahibil hal. Perhatikan, hal ini memiliki teman ataupun memiliki pasangan. Perhatikan bentuk daripada kalimat jumlah di bawah ini. Adal jaishu zafiran. Apa kedudukan daripada al-jaishu? Status daripada al-jaishu. Al-jaishu dalam jumlah mufidah ia disebut dengan fa'il. Akan tetapi dalam istilah ini dia disebut dengan sahibul hal, temannya hal. Sedangkan hal adalah zafiran, maka ini disebut dengan hal. Zafiran menjelaskan keadaan daripada al-jaish, maka al-jaish ketika ia dijelaskan kondisinya ataupun keadaannya, maka al-jaish disebut dengan sahibul hal. Dan sahibul hal ini salah satunya juga terbentuk daripada apa? Daripada fa'il. Kemudian bi'tul qutnah mahlujan. Aku menjual al-qutnah, kapas mahlujan, dalam keadaan bersih. Al-qutnah disebut di sini juga sahibul hal. Mahlujan disebut dengan hal. Kalau zafiran menjelaskan al-jaishuh sebagai sahibul halnya, sedangkan al-jaishuh menjadi fa'il. Adapun mahlujan menjelaskan kondisi daripada al-qutnah,
yang al-qutna menjadi sahibul hal dan dia juga disebut maf'ulun bih, maka hal menjelaskan dua keadaan. Yang pertama, keadaan daripada fa'il, yang kedua, keadaan daripada maf'ul, dan tidak ada hal kecuali menjelaskan fa'il ataupun menjelaskan keadaan daripada maf'ul. Masuk kita pada i'rabul hal, i'rabnya hal. Adal jaishu dhafiran, kembali tentara itu dhafiran dalam keadaan beruntung. Ada fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath, fi'il madi mabninya fathah. Al-jaishu dalam i'rabnya fa'ilun marfu'an bid-dhammati, fa'il i'rabnya rafa menggunakan dhammah. Dhafiran halun, al-halu mansubun bil fathati, hal nasabnya dengan menggunakan fathah. Maka inilah yang disebut dengan hal, i'rabnya hal. Selanjutnya, bi'tul qutna mahlujan. Bi'tul qutna mahlujan. Bi'tu fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukun. Bi' wa ta'u fa'iluhu, dan ta adalah fa'ilnya. Al-qutna maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Al-qutna menjadi maf'ul bih, nasab dengan menggunakan fathah. Mahlujan, al-halu mansubun bil fathati, nasab dengan menggunakan fathah. Perhatikan, hal di sini memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, dia tidak boleh diberi alif lam dan dia harus nasab. Dia harus nasab. Sedangkan sahibul halnya kebalikan daripada hal. Dia harus ada alif lamnya. Dia harus ada alif lamnya. Kalau hal apa? Tidak boleh ada alif lamnya, sedangkan sahibul hal ada alif lamnya. Kemudian kalau hal nasab, sedangkan sahibul halnya bisa dia nasab, bisa dia rafa. Inilah ketentuan daripada hal dan sahibul hal. Perhatikan kaidahnya, al-qawaidu. Al-halu, hal, adapun hal itu ismun, ialah isim mansubun, nasab, yubayyinu, yang menjelaskan hal tersebut, hay'atal fa'ili, keadaan fa'il, awil maf'ul bih, atau maf'ul bih, hina wuqu'il fi'li, ketika terjadi fi'il atau ketika terjadi pekerjaan ataupun sebuah perbuatan. Wa yusamma kullun minal fa'ili, dan dinamai kullun minal fa'ili, tiap-tiap daripada fa'il, awil maf'ul bihi, atau maf'ul sahibul hal, disebut dengan sahibul hal. Maka fa'il ataupun maf'ul bih yang dijelaskan kondisinya atau keadaannya, maka fa'il ataupun maf'ul bih yang dijelaskan tersebut disebut dengan sahibul hal. Silakan kita praktik. Tatbik. Uhibbu tilmidah, antum letakkan di sini hal. Ini menjadi sahibul hal. Sahibul hal dari maf'ulun bih. Antum letakkan. Kemudian jalasal mudhnibu, duduk orang yang berbuat dosa itu. Antum letakkan di sini hal, sedangkan al-mudhnibu sahibul hal. Perhatikan, antum cukup meletakkan atau mencari hal untuk kemudian menjelaskan keadaan daripada al-mudhnibu sebagai fa'il, at-tilmidh sebagai maf'ul. Sampai di sini bahasan kita. Tamma syarhul awal minal hal. Ila liqa fi ad-darsil qadim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim liqa'na bi kaffaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا يا الله يا ربي
عبادي